langsung masuk ya. Jadi keganggu saya nih. Oke, saya lanjutin ya teman-teman. Jadi dalam sebuah penelitian bahwa skills gitu ya atau kemampuan gitu ya, star performance yang dapat memberikan sebuah performasi yang cemerlang, yang bintang gitu ya di setiap hal atau bidang dari segala macam level jobs gitu ya, di sebuah posisi yang eksekutif. The single most important factor, sesuatu yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi untuk orang itu bisa tampil perform dengan baik gitu ya, tampil di dalam pekerjaannya gitu ya, di dalam segala hal gitu ya, pekerjaan atau apapun itu, hingga sampai ke executive position atau position yang baik atau yang teratas. Itu faktornya bukan dari IQ gitu ya, bukan was not IQ gitu, advanced degrees atau terkait dengan advanced degrees gitu ya, atau latar belakang sekolahnya gitu ya, lalu or technical experience atau teknik pengalaman dalam pengalamannya, teknik dalam apapun yang berkaitan dengan pengalamannya gitu ya. Tetapi itu semua adalah EQ. Apa itu EQ? EQ itu adalah emotional kalau IQ kan intelektual apa ya istilahnya, EQ of the competencies required for excellent in performance in the job studies. Nah, kurang lebihnya begitu teman-teman. Jadi IQ percuma tapi kalau nggak diimbangi dengan EQ, emotional control gitu ya. Baik, itu menurut Daniel Goleman. Oke, kecerdasan emosi. Kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, to manage our emotional life with intelligence, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya, the appropriateness of emotion and its expression, melalui keterampilan, kesadaran diri, pengenalan diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Kurang lebih begitu teman-teman. Tuh ada lagi yang masuk nih, tolong dong teman-temannya yang mau masuk suruh pakai email TLU ya. Saya jadinya harus admit. Oke ya, saya lanjutin ya teman-teman ya. Itu menurut Daniel Goleman. Oke, komponen kecerdasan emosi. Nah, ketika kita bicara masalah emotional intelligence domains and competencies, itu ada yang namanya self awareness, ya, emotional self awareness. Apakah itu? Yaitu kemampuan seseorang untuk memahami berbagai potensi. Ya, bagaimana Pak contohnya memahami berbagai potensi gitu ya? Salah satu kalian menganalisis sebuah permasalahan untuk dalam kebutuhan perkuliahan itu adalah kalian berusaha untuk mencari potensi, memahami berbagai potensi, baik dari yang ada di eksternal, di luar kalian, maupun yang di dalam diri kalian. Oke ya. Yang berikutnya adalah self-management, emotional control, adaptability, achievement orientation, positive outlook. Nah, apakah self-management tersebut? Yaitu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, gitu ya teman-teman ya. Kemampuan untuk membuat diri sendiri itu bisa tetap eksis, tetap untuk mau berkembang gitu ya, untuk mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Lalu berikutnya ada social awareness, yaitu terkait dengan empathy, lalu organizational awareness. Ya, social awareness itu merupakan kemampuan memahami perasaan, pemikiran, dan situasi orang lain, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian juga harus bisa mengendalikan, misalnya ada orang yang bikin emosi naik darah, gitu ya teman-teman. Sama, saya halnya juga seperti itu. Pasti saya juga namanya manusia, gitu ya. Ketika ada mahasiswa yang tidak sesuai dengan rule atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan itu melanggar aturan dan lain sebagainya, itu pasti bikin orang atau dosen ya seperti saya juga manusia gitu ya, pasti akan ada rasa emosi juga yang muncul gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa mengendalikannya adalah social awareness gitu ya. Kita harus bisa melihat perasaannya dia, kita harus bisa melihat pemikirannya dia, situasinya dia seperti apa. Sehingga saya selalu menerapkan bahwa sebelum saya memberikan sebuah keputusan untuk bagaimana menghadapi situasi tersebut, saya harus pastikan dulu gitu ya, seperti apa.
Apakah mengkonfirmasi dulu gitu ya. Misalnya ada yang nggak hadir atau telat dan lain sebagainya, saya pasti akan konfirmasi kenapa, alasannya kenapa, ada apa dan seterusnya gitu ya. Karena khawatirnya ketika kita sudah melepaskan emosi yang itu sebetulnya belum tentu benar, itu akan menjadi kitanya jadi apa ya, ya kalau buat saya akan merasa rugi gitu ya, buat apa terus tiba-tiba ternyata tidak sesuai dengan harapan yang kita lakukan ya setelah kita putuskan situasi tersebut gitu ya, kita menghadapinya. Oke, berikutnya relationship management. Nah, ini terkait dengan influence, coach and mentor, conflict management, teamwork, and inspirational leadership. Kemampuan untuk menjalin dan membina hubungan sosial. Teman-teman bisa berinteraksi dengan dosen, berinteraksi dengan teman-teman di sekitarnya. Itu merupakan salah satu bentuk untuk mengupgrade kecerdasan emosi kalian, gitu ya. Yang merasa, Pak, saya nggak bisa, saya introvert orangnya, ya harus mulai sekarang harus berusaha untuk keluar dari zona nyaman sebagai introvert people gitu ya. Kenapa? Karena kalian dilahirkan bukan sebagai orang yang individualis gitu. Kalian harus bisa berbaur dengan makhluk sosial lainnya. Tanpa disadari, kalian lahir pun itu sudah menjadi makhluk sosial. Di mana? Yaitu sosial di ranah keluarga. Kalian harus berinteraksi dengan orang tua, interaksi dengan adik kakak, saudara, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa berkembang. Ketika Anda sekolah, berkembang menjadi teman-teman, guru, dan lain sebagainya. Nanti, teman-teman ketika mandiri, ya lulus sebagai sarjana, teman-teman, lalu teman-teman menemukan jodohnya, gitu ya, membangun rumah tangga, otomatis relationship manajemennya akan semakin meluas gitu ya, jadi akan semakin meluas gitu. Jadi posisinya teman-teman akan bisa mengembangkan status relationship manajemennya semakin tinggi, itu semakin luas, kurang lebihnya begitu teman-teman. Sehingga teman-teman akan membuat harus membuat keputusan-keputusan sendiri secara mandiri teman-teman gitu. Nah, itu butuh yang namanya kemampuan relationship management. Nah, itu harus teman-teman kuasai mumpung masih kalian di tengah bangku kuliah. Kenapa? Ketika teman-teman nanti setelah lulus sekolah, lulus kuliah ya sebagai sarjana dan sebagainya, teman-teman akan mandiri, terjun ke masyarakat, terjun ke sosial yang lebih luas lagi, dan itu akan mempertanggungjawabkan teman-teman sebagai makhluk hukum, sebagai manusia yang punya yang dilindungi hukum, yang harus bertaat hukum gitu ya. Sebagai warga negara ya harus bisa mempertanggungjawabkan secara sendiri masing-masing gitu ya, mandiri. Gitu kurang lebih teman-teman ya. Lanjut. Bentar. Nah, saya lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah ciri individu tangguh dan matang secara emosi. Ini menurut Goleman lagi nih 2017. Jadi kalau orang yang tangguh dan matang secara emosi itu mampu memotivasi diri, lalu dapat mengendalikan dorongan-dorongan hati sehingga tidak melebih-lebihkan suatu kesenangan, mampu mengatur suasana hati dan dapat menjaganya agar beban tekanan tidak melumpuhkan kemampuan berpikir seseorang, mampu berempati terhadap orang lain dan tidak lupa untuk selalu berdoa. Itu menurut Goleman ya. Jadi bukan menurut saya gitu ya. Ini menurut sebuah hasil penelitian atau ahlinya, kurang lebihnya begitu. Jadi teman-teman, insya Allah ini valid dan bisa dimanfaatkan untuk teman-teman bisa berubah menjadi lebih baik. Baik, berikutnya menurut Mangkunegara ada beberapa cara menumbuhkan kecerdasan emosi. Nah, teman-teman di sini bisa dengan menguatkan keteguhan hati, perseverance gitu ya. Lalu dengan mengubah cara berpikir dan bertanggung jawab terhadap kemungkinan terjadian dari ketidakpastian, managing uncertainty. Ya, jadi managing uncertainty. Nah, lalu berikutnya dengan ketambahan dalam pengendalian diri, endurance, dengan menangani frustasi sendiri, handling frustration. Nah, menurut saya cara menumbuhkan kecerdasan emosi ini juga bisa ditunjang bagi teman-teman sebagai makhluk yang beragama. Ya, ada lagi nih baru masuk jam segini. Udah biarin aja lah. Saya udah kandung di sini. Suruh ganti ke email yang tell you kalau misalnya ada yang tanya. Oke, berikutnya lalu ketika kita sebagai makhluk yang beragama, kita bisa menggunakan wawasan dan pengetahuan, lalu ajaran-ajaran yang di agama. Contohnya kayak yang misalnya dengan menguatkan keteguhan hati gitu ya, berarti dia harus sabar kan gitu ya, kalau disandingkan dengan agama gitu ya.
Lalu dengan mengubah cara berpikir dan bertanggung jawab terhadap kemungkinan kejadian yang ketidakpastian. Ya, berarti ini ikhtiar gitu ya, berusaha untuk yang sebaik mungkin gitu ya. Lalu kalau di Muslim ya, kalau di Islam Muslim mungkin silakan Anda bisa buka kitabnya masing-masing lah kurang lebih begitu, atau bisa berkonsultasi dengan tokoh agamanya masing-masing. Lalu dengan ketabahan dalam pengendalian diri. Nah, ini kan berarti sabar juga ya, berarti kita harus sabar gitu ya. Lalu dengan menangani frustasi sendiri itu ikhlas kurang lebihnya ya. Kita dengan ikhlas kita bisa akan lebih bisa menangani frustasi yang kita hadapi kurang lebihnya begitu. Oke. Lalu ada panduan mahasiswa ketika menghadapi persoalan dan emosi dan sosial gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Tetaplah terpusat pada masalahnya, bukan pada orangnya. Jadi jangan subjektif teman-teman, harus objektif. Ketika teman-teman menghadapi suatu situasi dalam sebuah perkuliahan misalnya, jangan salahkan dosennya, gitu ya teman-teman ya. Jangan salahkan temennya, gitu ya. Tapi mari kita introspeksi diri, gitu ya. Introspeksi diri terhadap masalah yang terjadi itu munculnya dari mana sih? Ya, jangan-jangan dari dari kalian sendiri kan gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi pusatkan pada masalah sehingga kalian bisa mencari solusinya yang terbaik seperti apa, kurang lebih begitu. Lalu bertanggung jawab atas kesalahan pada diri sendiri. Nah ini ya introspeksi. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dari diri kalian, ya kalian harus berbaiki sesegera mungkin gitu ya. Jangan berusaha untuk mencari celah menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi, tetapi berusaha untuk merubah dari diri kalian sendiri gitu ya. Lalu ketiga, carilah pemecahan yang adil, penuh pertimbangan dan empati. Jangan sampai memecahkan permasalahan tetapi senggol kanan kiri sehingga nggak memikirkan perasaan orang lain yang seharusnya dia juga akhirnya terimbas dari kalian mencari solusi. Jadi solusinya harus benar-benar matang, tidak merugikan orang lain, tetapi juga bisa setidaknya dari diri kalian bisa membantu diri kalian untuk bisa mengatur emosi tersebut. Lalu berikutnya adalah ceritakanlah persoalan tanpa menuduh dan menyalahkan orang lain. Nah ini ya saya bilang tadi ya, jadi jangan mencoba untuk menuduh dan menyalahkan orang lain. Lalu berikutnya adalah dengarkan pendapat orang lain dan berusaha memahami situasi gitu ya. Itu merupakan prinsip atau sebuah cara untuk kalian tetap bisa apa istilahnya membuka diri gitu ya, open mind. Nah, kurang lebihnya begitu. Memperkuat jati diri dan pengendalian diri serta berusaha untuk mengambil makna dari setiap persoalan. Nah, kalau di Muslim kan kita harus ambil hikmahnya gitu ya, ambil hikmahnya karena Tuhan atau Allah itu pasti akan memberikan rencana atau keputusan yang terbaik untuk kita. Bukan berarti gagal itu adalah sesuatu yang salah, bukan. Justru pahami bahwa kegagalan itu bisa jadi itu adalah rencana yang terbaik untuk Tuhan untuk kita. Bisa jadi seperti itu gitu ya teman-teman ya. Kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa, tetapi setidaknya apa yang terjadi dari kita itu adalah semua itu adalah sebuah keputusan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya begitu. Oke. Berikutnya, mahasiswa dengan kematangan emosi by Tell You Wellness Center. Nah ini kalau dari perusahaan Tell You Wellness Center itu caranya bagaimana? Mudah mengalirkan cinta dan kasih sayang, mampu dan siap menghadapi kenyataan, berpikir positif dan penuh harapan, tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain, kemampuan berubah dan belajar dari pengalaman, menangani masalah secara konstruktif, lalu berpikir terbuka. Ya teman-temannya jangan sempit. Nah gitu ya, berusaha untuk bisa terbuka, open mind. Oke, di slide terakhir ada sebuah quotes, mari menjadi mahasiswa yang mampu mengelola dan mencapai kematangan emosi. Demikian yang perlu saya sampaikan teman-teman terkait dengan mata kuliah hari ini. Adakah dari teman-teman yang ingin berdiskusi? Ada nggak? Atau mungkin ada yang mau curhat? boleh. Ada yang mau curhat. Ada nggak? Saya mau ngobrol deh sebentar deh, coba saya mau nanya deh. Dandi Permana ada nggak? Dandi Permana? Ada Pak. Dandi, pernah nggak ngadapin sesuatu yang melibatkan bikin kamu naik pitam atau emosinya bertambah? Terus bagaimana cara kamu untuk mengatasinya, Dan? Saya pernah ini sih Pak, kayak
angkot gitu nabrak Angkot. kendaraan saya. Ya. Terus gimana? Ya akhirnya saya kayak membela diri gitu sih Pak. Saya membela Bukan. diri. Saya Oke. turun dari apa? Saya turun dari ini dari kendaraan saya. Hmm. Terus saya ya awalnya pasti emosi dong. Soalnya kan Hmm. kayak dia udah salah belok gitu terus Hmm. nabrak kendaraan saya. Hmm. Eh, Pada akhirnya si supir angkot itu nggak mau tanggung jawab gitu kan. Hmm. Terus dia kabur gitu aja. Hmm. Di situ saya makin emosi dong kayak aduh kenapa nih orang nggak mau tanggung jawab gitu. Tapi Hmm. saya mikir ya apa yang diharapin juga sama supir angkot, dia juga mungkin lagi Oke. apa, kesusahan, mungkin butuh Iya. uang juga buat Tuh. keluarganya kayak gitu. Saya mikir Berarti kayak gitu sih, terus betul. akhirnya ya Berarti udah. kamu sudah menerapkan yang tadi kan ya. Berarti berusaha untuk memahami perasaan orang lain gitu. Iya. Ada sebuah apa ya? Mungkin kamu juga berpikir gini, ngapain juga gue ngeladenin si sopir angkot gitu ya, maksudnya gue kan mahasiswa, bener nggak sih gitu, kayak gue kan mahasiswa ya, bukan yang berintelektualitas gitu, yang berpendidikan ya, kita bukannya kita meng-underestimate atau meremehkan orang lain, bukan, tapi setidaknya kan kita memahami perasaan gitu, kita juga harus menjaga diri kan, betul ya Dandi ya. Masa sih mahasiswa yang berpendidikan harus apa ya, harus cekcok yang malu-maluin di depan publik kan gitu ya, mikirnya kan gitu ya, pasti kan itu juga itu merupakan salah satu cara untuk menahan emosi kita supaya kita juga tetap menjaga nama baik kita kan ya, nama baik kita sebagai mahasiswa, orang yang berpendidikan, lalu menjaga nama baik kampus tentunya kan. Masa nanti kalau viral lucu nih gitu ya, jadi bahaya gitu kan, wah mahasiswa Telkom jadi gini ribut sama angkatan, lucu kan jadinya gitu, tidak menunjukkan bahwa itu sebuah apa ya, sebuah latar belakang atau sebuah ciri seorang mahasiswa kan gitu ya. Nah itu udah benar. Terus yang berikutnya sebetulnya nggak ada masalah kalau misalnya Dani mau minta pertanggungjawaban, nggak ada masalah gitu ya. Tapi setidaknya minimal meskipun tidak diganti rugi. Nah, tugas Dandi harus bisa mengingatkan orang di sekitar kita, misalnya harus supir angkot itu, gitu ya maksudnya. Nggak perlu cekcok gitu, istilahnya cuma ngasih tahu dengan baik-baik gitu ya. Jadi nggak usah yang emosi juga gitu kan, buat apa, setidaknya supaya dia tidak mengulang kesalahan yang sama ke orang lain gitu, kurang lebihnya. Ya cuma cukup dikasih tahu aja gitu, Bang, Kang, tolong ya, kalau itu saya sih nggak minta ganti rugi atau apapun, tapi tolonglah lebih hati-hati gitu intinya. Dikasih tahu supaya ini untuk keselamatan kita semua, kurang lebihnya gitu ya. Ya saya emang udah dirugiin nih gitu ya, baret atau apa, tapi ya saya ikhlasin Kang, nggak apa-apa, tapi tolong jangan diulangin, jangan ke orang lain gitu ya, setidaknya ini untuk keselamatan kita semua Kang, sama-sama gitu intinya. Jadi biar kita sama-sama enak, dia pasti juga nggak akan emosi gitu loh, intinya dia pasti tahu gitu, kalaupun dia nyolot ya udah gitu, misalnya apaan sih lu gitu gitu, biasanya gitu ya, dikasih tahu nyolot ya, kembali lagi gitu, oh ini kan dia maaf nih gitu, oh iya dia kan nggak di sekolah ini nggak setinggi kita gitu ya, harus kita maklumi gitu, ya udah gitu, oh ya Kang punten kalau misalnya tersinggung ya, saya cuma ngingetin aja kok gitu. Jadi itu pasti akan jadi sesuatu yang pelajaran buat dia gitu, bahwa apa ya, itu hal yang wajar, kita bisa menahan emosi kita, tapi setidaknya orang yang itu kita punya tanggung jawab sebagai manusia yang bermoral, manusia yang beretika, mengingatkan dia gitu supaya dia lebih hati-hati dan lain sebagainya, nggak masalah gitu, itu mah wajar kan manusia, tetapi bagaimana kita mengontrol emosi kita dan membuat perubahan di orang lain dan situasi kondisi jadi lebih baik, kurang lebihnya begitu teman-teman. Oke, good Tadi, berarti kamu sudah berusaha untuk menahan emosi itu dengan baik, kurang lebihnya begitu. Oke, terima kasih ya Dani ya. Oke, yang lain nih, saya pengen Ya yang lain sama-sama Pak. satu lagi. Ya, yang lain nih kayak ini. Kalau Dani tadi masalah angkot ya di luar kampus, ada nggak sih yang di dalam kampus? Coba ada nggak? Saya pengen tahu. Kira-kira ada nggak? Terus gimana cara mengendalikan emosinya, kayak gimana? Ada nggak? Gak usah malu. Yuk, ada nggak? Kira-kira teman-teman? Masa ditunjuk lagi? Ada nggak? Siapa ya? Azalea ada nggak? Azalea.
Ada Pak. Gimana? Pernah nggak ngadepin? Lea, panggilannya siapa? Biasanya Olivia Pak. Alivia, pernah nggak sih ngalamin yang bikin emosi naik pitam atau emosinya lagi bangkit gitu dari kubur di lingkungan kampus atau berhadapan dengan makhluk sosial di kampus gitu? Ada nggak? Pernah nggak? Belum sih Pak. Mungkin ini Pak sama. Oh, kalau sama makhluk sosial tuh belum belum nggak pernah. Jangan aku sama teman-teman aja, sama teman-teman atau akademis atau netizen lah gitu ya. Gimana? Pernah nggak? Oh, mungkin ini apa kalau lagi macet aja gitu Pak? Di kampus macet. Iya mungkin. Kalau ini di daerah Sukabirus itu kan suka macet. Macet ya. Oke, ya banyak kalau Telkom juga ya. Terus gimana tuh? Gimana kamu ngendaliin emosinya gimana tuh? Nah, sebenarnya nggak emosi sih, cuma ya ampun gitu dah, udah gitu doang Pak. Nggak nyampe yang marah bagus. Oke, saya marah-marah ya. Memang nggak suka marah kalian. Yang buang-buang emosi. Buang-buang tenaga ya. Iya Pak. Betul ya. Oke, good. Berarti masih aman ya dalam artian pengendalian emosinya gitu ya. Jadi memang teman-teman cobalah ketika menghadapi situasi apapun gitu ya gitu. Teman-teman jangan yang mudah untuk berpikirnya pendek. Berpikirnya itu panjang. Kenapa? Karena ya ketika kita melakukan sebuah keputusan yang ada kalau misalnya itu terlanjur dan merugikan, itu penyesalannya pasti akan di belakang kan, nggak mungkin di depan. Di depan namanya pendaftaran. Jadi kurang lebihnya teman-teman ya harus mikirin dulu gitu ketika mau bersikap. Ya memang kadang-kadang kita itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya jauh dari kesempurnaan, tapi setidaknya intelektualitas teman-teman belajar di kampus, lalu apapun yang sifatnya sudah diberikan ke teman-teman melalui kuliah dan lain sebagainya, insya Allah itu bisa memberikan sebuah cara teman-teman bisa secara cepat berpikir untuk praktis, untuk bisa berpikir dengan cepat memutuskan sesuatu apakah itu merugikan atau enggak gitu. Jadi ketika teman-teman mau melakukan sesuatu, memutuskan itu harus benar-benar dipikirkan, jangan berpikir pendek. Akan terjadi apa ya kira-kira kalau saya akan seperti ini gitu ya. Lalu bagaimana caranya saya untuk bisa tidak seperti ini gitu ya. Bagaimana caranya. Nah, keputusan itu yang mempengaruhi teman-teman untuk bisa menjadi pribadi yang tetap mempertahankan status teman-teman sebagai orang yang berilmu, berpendidikan, berintelektualitas gitu ya. Jadi apapun ya, dalam kondisi apapun, baik yang secara fisik maupun secara digitalisasi. Kan banyak tuh ya, banyak orang istilahnya kalau di dunia sosmed kan yang suka silaturahmi itu ya pasti kalian paham lah ya, yang suka nyinyir, yang suka bullying, yang suka caci maki lewat sosial media dan lain sebagainya. Nah, saya berharap teman-teman di sini nggak ada yang seperti itu gitu ya teman-teman, karena mau fisik mau nggak fisik, mau yang real mau yang digital mau yang dunia maya, semuanya nilainya sama. Jadi teman-teman juga harus tetap bisa menjaga diri gitu ya. Jangan sampai punya akun fake yang digunakan untuk itu. Buat apa sih gitu ya, nyapain diri gitu ya, buang-buang tenaga. Mending kita lakukan hal yang lebih berharga, lebih bernilai positif dan sebagainya untuk bisa meningkatkan kemampuan di kehidupan ini. Kurang lebihnya begitu teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Saya rasa dari dua contoh ini teman-teman sudah terlihat bahwa teman-teman bisa mengendalikan emosi dengan baik, dan mungkin tambah-tambah tadi yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman ketika menghadapi sebuah situasi atau kondisi tertentu yang memicu emosional teman-teman. Nah, mohon itu bisa, bahwa percuma teman-teman punya IQ yang tinggi tetapi kalau IQ-nya jelek. Nah, kurang lebihnya begitu ya. Jadi supaya IQ itu bermanfaat dan bisa bernilai, teman-teman harus bisa mengimbanginya dengan EQ, emosional itu sendiri. Baik, kalau begitu teman-teman saya akhiri perkuliahannya. Terima kasih banyak. Oh ya, saya
Nah, sampaikan ke teman-teman yang mungkin tidak bisa join ke Meet sekarang ini, dipersilahkan untuk supaya tetap bisa dapat absen ya. Jadi silahkan menyelesaikan ininya ya, kuis ya yang ada di LMS. Dibukanya sampai jam 5. Jadi tolong sampaikan kepada teman-teman yang sedang tidak bisa hadir, silahkan menyelesaikan kuis sampai jam 5. Otomatis insya Allah nanti dari kuis saya ambil absennya. Nah, untuk kehadiran 100% itu dari kehadiran sekarang dan kuis, atau mungkin tadi yang nggak bisa masuk karena harus admit ya, silahkan kuisnya saya akan melihat dari yang ada di sini dan ada di kuis, kurang lebihnya begitu teman-teman ya. Baik, saya tutup perkuliahannya. Terima kasih banyak, semoga teman-teman sehat selalu ya, lalu bisa selalu menjaga emosinya, bisa menjaga situasi kondisi supaya kondusif dan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga maupun kampus. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jangan lupa ya kuisnya jangan lupa dikerjakan ya.